Selamat datang teman-teman semua. Di video ini, kita akan membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi masyarakat secara global. Ayo simak dan diskusikan bersama. Pertumbuhan ekonomi adalah fenomena yang mencerminkan peningkatan jumlah produksi dan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara atau wilayah selama periode tertentu. Dalam konteks ini, ada dua tujuan utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas produksi dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan cara ini, masyarakat dapat menikmati manfaat dari peningkatan ekonomi, termasuk akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa, serta perasaan keamanan finansial yang lebih besar. Kedua, pertumbuhan ekonomi memiliki manfaat jangka panjang yang signifikan seperti penurunan tingkat pengangguran, peningkatan standar hidup, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka, tapi juga tentang perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada indikator pengukuran. Indikator-indikator kunci yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk suatu negara mencakup produk domestik bruto, yang merupakan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam negara tersebut. Ini dihitung dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah populasi negara tersebut. Misalnya, jika pendapatan nasional mencapai 1 triliun dan populasi negara itu adalah 100 juta, pendapatan per kapita akan menjadi 10.000 per tahun per individu. Selain itu, kesejahteraan penduduk juga merupakan faktor penting dan mencakup aspek seperti pendidikan, akses kesehatan, perumahan yang layak, dan ketersediaan pangan. Tingkat pendidikan dapat diukur dengan melihat persentase penduduk yang memiliki akses ke pendidikan tinggi atau tingkat melek huruf dalam negara tersebut. Terakhir, tingkat pengangguran adalah indikator yang mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan pada suatu waktu. Sebagai contoh, jika tingkat pengangguran adalah 5%, itu berarti 5% dari angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan pada saat itu. Semua indikator ini berperan penting dalam memberikan gambaran komprehensif tentang ekonomi suatu negara dan kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi. Kenaikan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti teknologi, keterampilan tenaga kerja, dan efisiensi produksi memainkan peran penting dalam meningkatkan produksi. Selanjutnya yang kedua, ada investasi. Investasi dalam infrastruktur, peralatan dan inovasi teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi. Investasi swasta dan publik sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan ekonomi suatu negara. Jika ekspor melebihi impor, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, neraca pembayaran yang defisit dapat menjadi beban. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan inflasi. Bank sentral memiliki peran dalam mengendalikan inflasi dan suku bunga. Kebijakan moneter yang tepat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga inflasi pada tingkat yang stabil. Dan yang terakhir yaitu keuangan negara. Kebijakan fiskal pemerintah, termasuk pengeluaran dan pendapatan, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran atau surplus
serta utang publik juga memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi. Nah, semua faktor ini saling terkait dan kompleks, dan kebijakan ekonomi sering digunakan untuk mengatur mereka agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan perlu juga dicatat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi antar negara dan tergantung pada kondisi ekonomi yang spesifik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu model Solow. Model Solow yang dikembangkan oleh ekonom Robert Solow pada tahun 1956 merupakan salah satu model dasar dalam ekonomi pertumbuhan. Model ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang bergantung pada 3 faktor utama, yaitu modal atau kapital, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan mencapai tingkat yang disebut tingkat seimbang atau state steady. Pada tingkat ini, pertumbuhan ekonomi hanya akan bergantung pada perkembangan teknologi. Faktor-faktor lain seperti investasi dalam modal fisik, pendidikan dan efisiensi alokasi sumber daya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tetapi model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan merosot seiring waktu ke tingkat seimbang. Yang kedua yaitu model pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan endogen adalah kelompok model yang lebih baru yang menganggap pertumbuhan ekonomi lebih sebagai hasil dari faktor internal yang dapat dikontrol oleh kebijakan ekonomi, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan inovasi. Dalam model ini, faktor-faktor seperti peningkatan produktivitas, tenaga kerja, peningkatan kapasitas inovasi, dan kebijakan pro-pertumbuhan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh model pertumbuhan endogen termasuk model Romer yang menekankan peran penelitian dan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi, serta model Akey yang mengasumsikan bahwa faktor produksi seperti pengetahuan dapat ditingkatkan melalui investasi. Kedua model ini memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Model Solow menekankan faktor produksi yang terbatas, sedangkan model pertumbuhan endogen menyoroti peran penting inovasi dan kebijakan ekonomi dalam merangsang pertumbuhan. Dalam prakteknya, banyak negara menggabungkan elemen dari kedua model ini dalam merancang kebijakan pertumbuhan ekonomi mereka. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan klasik. Ini menyatakan bahwa kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal dan efisiensi pasar. Pertumbuhan ekonomi terjadi saat kita mengumpulkan lebih banyak modal dan membiarkan pasar beroperasi tanpa banyak campur tangan pemerintah. Spesialisasi produksi dan perdagangan juga membantu meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Tapi, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa membatasi sumber daya dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah inti dari teori pertumbuhan klasik. Dua, ada teori Schumpeter mengatakan inovasi adalah mesin utama pertumbuhan. Ketika pengusaha memperkenalkan ide baru, teknologi, atau cara produksi yang baru, ini menciptakan gelombang pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan yang berarti pengambilan risiko untuk memulai hal baru juga sangat penting dalam memacu inovasi. Dalam teori ini, perubahan dan inovasi yang konstan adalah kunci untuk mendorong ekonomi maju. Kemudian ada teori Harry-Domar, mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan, tingkat investasi harus meningkat secara signifikan. Harry menekankan bahwa untuk setiap peningkatan investasi, output ekonomi akan meningkat lebih dari proporsional yang disebut dengan multiplier effect. Domar juga menambahkan bahwa investasi juga akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Jadi, lebih banyak investasi akan memicu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dan mengurangi pengangguran. Dengan kata lain, investasi berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur. Pemerintah akan memainkan peran kunci dalam membiayai dan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan yang lainnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang terkait yang akan meningkatkan daya saing ekonomi.
Pendidikan dan pelatihan. Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan secara keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik akan cenderung lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perlindungan sosial. Di sini pemerintah menyediakan program perlindungan sosial seperti jaringan pengamanan sosial, asuransi kesehatan, dan bantuan tunai kepada masyarakat yang rentan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung konsumsi domestik. Kebijakan perdagangan. Pemerintah dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menjalankan kebijakan perdagangan yang bijaksana dan menjalin perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain yang dapat memfasilitasi ekspor dan impor yang berkelanjutan. Pengaturan stabilitas. Di sini pengaturan stabilitas ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Sentral untuk mengatur tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini akan membantu pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas mata uang, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah mengatur kebijakan fiskal dengan mengelola anggaran negara. Mereka dapat meningkatkan pengeluaran selama resesi untuk memacu pertumbuhan dan mengurangi defisit anggaran saat ekonomi tumbuh kuat untuk menjaga stabilitas. Pengawasan keuangan. Pemerintah harus mengawasi sektor keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Hal ini mencakup penegakan hukum dan regulasi untuk mencegah krisis keuangan. Dukungan terhadap inovasi. Pemerintah dapat memberikan dukungan secara finansial dan insentif pajak untuk riset dan pengembangan serta inovasi dalam sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan dampak lingkungan. Di sini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Mereka juga dapat menerapkan regulasi lingkungan, insentif untuk teknologi hijau, dan kebijakan untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Regulasi dan kebijakan bisnis. Di sini regulasi kebijakan bisnis ini ada dua. Yang pertama yaitu pajak. Pemerintah mengatur sistem pajak untuk membiayai layanan publik dan mempengaruhi keputusan ekonomi. Insentif pajak dapat digunakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan dalam sektor tertentu. Yang terakhir yaitu regulasi. Pemerintah merancang dan melaksanakan regulasi untuk memastikan keadilan dalam persaingan bisnis, melindungi hak konsumen, dan menjaga stabilitas pasar finansial. Berikut masalah-masalah pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat. Kadang-kadang kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin dapat meningkat dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah orang miskin secara keseluruhan, tetapi masih mungkin ada kelompok masyarakat yang tertinggal dan tetap hidup dalam kemiskinan. Yang kedua, ketidaksetaraan akses ke peluang. Akses yang tidak merata ke pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dapat menciptakan kesenjangan dalam kemampuan untuk bersaing di pasar kerja dan akan mempengaruhi produktivitas dan harapan hidup. Yang ketiga, dampak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat seringkali diiringi oleh peningkatan konsumsi sumber daya alam dan polusi lingkungan. Hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak buruk pada berkelanjutan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang, dan adanya pemanasan global dan perubahan iklim akan berdampak serius dari aktivitas ekonomi yang berlebihan dan konsumsi energi fosil. Mereka dapat berdampak pada sektor-sektor ekonomi tertentu dan mengancam kehidupan manusia. Yang keempat, mobilitas sosial terbatas. Terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bagi sebagian orang kesulitan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka dapat menghambat mobilitas sosial. Dan tidak semua orang memiliki akses yang sama ke peluang ekonomi, terutama jika terkait dengan faktor-faktor seperti latar belakang sosial dan juga geografis. Yang terakhir, yaitu pengangguran dan perubahan struktural.
Pertumbuhan ekonomi dapat disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi seperti pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri ataupun jasa. Ini bisa menyebabkan pengangguran struktural saat pekerja lama menjadi tidak relevan dengan pekerjaan baru yang sesuai mungkin tidak tersedia. Maka dari itu, pemerintah dan organisasi sering berupaya untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu dengan tujuan yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di sini ada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada Singapura yang didorong oleh sektor keuangan, manufaktur, dan jasa. Dan dari pertumbuhan ekonomi ini menurunkan tingkat pengangguran, tetapi juga ada ketidaksetaraan dalam biaya hidup masyarakatnya. Cina yang didorong investasi asing dan industri manufaktur ini bisa mengurangi kemiskinan, tetapi juga menimbulkan adanya polusi udara dan tekanan sosial di kota-kota besar. Kemudian Brazil yang didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, dan energi yang bisa meningkatkan akses ke perumahan dan juga program sosial, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan pendapatan pada masyarakatnya. Indonesia yang didukung oleh sektor manufaktur, pertanian, dan jasa, sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga menimbulkan masalah lingkungan dan juga urbanisasi yang berlebihan. Jadi, berdasarkan dari kasus-kasus negara ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan bisa membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses ke layanan yang dasar. Namun juga ada dampak negatifnya, seperti ketidaksetaraan, masalah lingkungan, dan tantangan sosial yang perlu dikelola oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Faktor-faktor global yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. 1. Perdagangan internasional. Jika suatu negara bergantung pada ekspor, perubahan dalam permintaan global akan memiliki dampak yang signifikan. Permintaan yang meningkat akan produk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sedangkan penurunan permintaan global ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas. Negara yang mengandalkan ekspor komoditas seperti minyak, logam, atau pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Penurunan harga komoditas bisa mengurangi pendapatan ekspor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar valuta asing. Nilai tukar mata uang nasional ini memengaruhi daya saing ekspor. Jika mata uang melemah, produk domestik menjadi lebih murah di pasar global, yang bisa meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi global, seperti krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 yang menyebar ke negara lain dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara global. Ini bisa mempengaruhi sektor keuangan, investasi, dan permintaan konsumen. Keuangan global. Kondisi pasar keuangan global seperti tingkat suku bunga dan ketersediaan modal bisa mempengaruhi investasi dalam negeri. Jadi, jika suku bunga global naik, biaya pinjaman lokal juga bisa meningkat, mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi global. Kemajuan teknologi di negara-negara lain ini bisa mempengaruhi sektor industri suatu negara dan bisa mempengaruhi daya saingnya juga. Negara-negara yang tidak mengikuti perkembangan teknologi mungkin tertinggal dalam hal inovasi dan pertumbuhan. Perjanjian perdagangan internasional. Seperti perjanjian perdagangan bebas, ini bisa mempengaruhi akses pasar negara ke pasar global. Perjanjian semacam ini tuh bisa membuka peluang baru untuk ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian politik dan geopolitik. Jadi ketidakstabilan politik atau ketegangan geopolitik di dunia bisa menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di saat seperti ini tuh biasanya investor cenderung lebih waspada. Jadi, pemerintah dan pelaku ekonomi harus sering memantau dan merespon perubahan dalam faktor-faktor ini untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Terima kasih telah menyimak perjalanan kita dalam memahami pertumbuhan ekonomi. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa.